Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Bu. Ya, sehat semua ya? Sehat. Ya, Sehat. ingat silahkan isi presensinya, sudah ada di classroom-nya. Kita akan awali pelajaran hari ini dengan doa. Ayo, Krisna, bisa pimpin doanya? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Krisna. Ibu informasikan. Ya, Bu. Ya. Nah, kita akan awali pembelajaran dengan mengamati sebuah gambar. Ya, bandingkan gambar. Nih, ya, silakan diperhatikan dulu gambarnya. Kira-kira gambar apa itu, anak-anak? Ada 2 gambar yang Ibu tayangkan. Pabrik perakitan mobil sama rumah berisi pemandangan. Ya, oke, bagus. Pabrik perakitan mobil sama ada gambar pemandangan di atas apa? Buku. Ya, Buku. atas buku. Nah, kalau mobil komponennya digabungkan atau unsurnya mobilnya bisa berjalan. Kalau dalam gambar pemandangan di atas buku itu, jika gambarnya bagus, disesuaikan ukuran bentuknya antara semua komponen, maka pemandangan menjadi indah. Nah, begitu juga dengan kita belajar tentang cerpen. Sama halnya dengan mobil dan gambar pemandangan, cerpen juga berisi tentang unsur-unsur. Nah, sesuai dengan materi yang sudah dibaca, ada unsur apa dalam cerpen? Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Oke, ya, ada Dan ekstrinsik. ya, bagus. Ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Oke, nah, unsur-unsur dalam cerpen itulah yang akan kita pelajari dalam pembahasan kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai-nilai dalam cerpen, kemudian membuat percakapan dari nilai-nilai tersebut. Di pertemuan hari ini kalian diharapkan dapat menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerita pendek, yaitu unsur ekstrinsik dan unsur intrinsiknya. Nah, ini alur pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, yang pertama kita akan menyimak video. Sebuah video. Silakan diperhatikan. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati, Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jadi, apa pernah kamu melihat tangan dan ibu kamu? Pagi, Pak. Pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? 2 tangan sebentar. Pak, ibu saya dan saya. Tidak bisa. Nah, ibu saya tidak hanya besarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanan yang datang Bagus, Jati. Oke, Jati. Selamat datang di keluarga kamu. Oke, apa isi ceritanya? Silakan, siapa yang mau jawab? Ya, Bu. Ya. Coba, Bu. Coba, Bu.
Coba Bu, sedikit Bu. Ya, oke. Saya, Bu. Novendra dulu. Ya. Yang saya perhatikan di video tersebut, kisah seorang anak yang selalu disayang oleh ibunya, tapi anak itu tersebut tidak meresponnya dan selalu menghindari ibunya. Ya, beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan ya pada Novendra. Ya, Terima kasih Bu. walaupun di awal cerita ya ada yang miss sedikit ya, ada yang kurang tepat, Ya, tetapi di akhir cerita tepat. akhirnya nyambung lagi ke ceritanya itu ya. Yang di bagian awal itu ada yang bisa memperbaiki sedikit di bagian awal. Oh, Novendra tadi sudah baik, sudah mulai rajin dia ya, sudah berani mengangkat tangan, itu bagus untuk Novendra. Ya, ada yang mau memperbaiki di bagian awal ceritanya sedikit? Ya, Sisteria. Jadi saya di awalnya itu dia menceritakan tentang tokoh Jati, di mana tokoh Jati ini merupakan tokoh anak yang selalu bekerja keras. Oke, ya kita lanjut ke unsur-unsur intrinsiknya. Ya, Sinta dulu. Apa itu tema tersebut ya? Tema cerita di video. Yaitu pengorbanan seorang ibu. Ya, itu tema cerita di video. Atau ya, pengorbanan seorang ibu. Apa itu tema? Tema dulu apa anak? Adalah ide pokok yang apa? Yang terdapat dalam cerpen. Menjiwai keseluruhan cerita. Ya, menjiwai seluruhan cerita. Ide. Nah, ya. Jawaban yang tepat adalah perjuangan seorang ibu. Oke. Ayo, bagus. Untuk yang pertama ya. Kemudian sekarang unsur intrinsik yang kedua ada tokoh. Tokoh yang ada dalam video tersebut adalah Jati, Ibu Jati, dan Pak Direktur. Ibu Jati baik, penyayang, tulus, ikhlas, dan pekerja keras. Iya, penyayang sama anaknya, kemudian pekerja keras. Nah, siapa yang mau jawab? Ini ya Yurika, Desa Yurika belum pernah ditunjuk dari tadi. Ya, Desa Yurika mengacungkan tangan. Latar yang baik Bu, jadi latar tempatnya yaitu yang ada di dapur. Yang kedua ada di kantor dan ada latar waktu. Latar waktu yaitu pada malam hari pulang dari melamar kerja. Bagaimana dengan alur di cerita film pendek tersebut? Cinta. Dalam cerita tersebut alur yang digunakan yaitu alur campuran. Sisteria. Jadi amanat yang terkandung di dalam cerita yang tadi ditonton itu adalah jangan pernah kita melupakan perjuangan dari orang tua kita. Iya, jangan pernah melupakan perjuangan orang tua kita. Itu ada yang lain kira-kira? Saya Bu. Ya, Octavia. Ingatlah selalu jasa-jasa orang tua kita. Iya, ingatlah selalu jasa-jasa orang tua kita. Dengan di masa tuanya kita merawatnya, ya kita ingat akan apa yang sudah dilakukan kepada kita, itu yang harus dilakukan. Ingatlah, janganlah melupakan perjuangan orang tua kita sehingga kita bisa sampai saat ini. Itu ingatlah selalu jasa-jasa mereka. Nah, itu unsur intrinsik. Ada tema, latar, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang, amanah. Nah, sekarang bagaimana dengan unsur ekstrinsiknya? Yang akan kita lihat pada cerita tersebut adalah unsur intrinsik tentang nilai-nilai. Ayo, kita sudah 2 kali pertemuan belajar tentang nilai-nilai. Nilai apa ya yang ada dalam cerita tersebut?
Nilai moral. Nilai moral. Nilai moral. moral. Pada bagian mana nilai moralnya? Ayo, siapa yang bisa bantu? Nah, sampai di sana ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan membahas tentang LKPD. Ya, namun sebelum Ibu menjelaskan tentang LKPD, ice breaking sebentar ya, supaya tidak jenuh ya. Yuk mulai, tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yeay. Sebelumnya, Ibu perlihatkan dulu LKPD-nya. Nah, lembar kerja peserta didik LKPD. Nah, kalian akan istilah identitas terlebih dahulu. Nah, yang harus diperhatikan adalah petunjuk pengerjaan. Nih, yang mana? Nah, ada pertanyaan untuk LKPD anak-anak? Tidak. Ya, selamat siang anak-anak. Setelah berdiskusi tadi, nah sekarang kita masuk room lagi. Saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, ayo kelompok 1, silakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya. Yang cerpen yang berjudul Tragis, karya Sumianti. Yang pertama tema. Terdapat 2 tema. Yang pertama, kisah sedih kehidupan berumah tangga. Yang kedua, derita istri dalam berumah tangga. Bukti kutipannya, di awal cerita disebutkan bagaimana tokoh Hana selalu menangis karena suaminya yang tidak romantis. Yang kedua, latar. Yang pertama, latar 1, tempat hotel tempat workshop, waktu siang hari, waktu pagi hari, suasana menyenangkan. Iya, itu jawabannya ya. Bagus ya untuk Melani. Nah, untuk selanjutnya kalian akan mengerjakan post test. Nanti di post test kalian akan menjawab soal seperti ini ya. Nah, kalian akan menjawab teka-teki silang. Oke anak-anak, untuk hasil post testnya bagus semua ya. Semua mendapatkan nilai 100. Berarti semuanya sudah paham tentang unsur-unsur cerpen, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsiknya. Ya, ayo kita simpulkan. Ayo Tio. Ya, Bu. Ya, silahkan. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerita pendek. Unsur intrinsik meliputi tema, tokoh, dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, serta amanat. Nah, itu dia rangkuman untuk pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bagus. Berarti kalian sudah memahami tentang unsur-unsur pembangun cerpen. Krisna, bagaimana perasaannya belajar hari ini tentang unsur-unsur pembangun cerpen? Menyenangkan. Oke, untuk pelajaran hari ini, Ibu akhiri. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang menulis cerpen. Melani, pimpin doa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Baik, sebelum menyelesaikan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya,
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.